Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi sama video kali ini. Channelnya Om Budi. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang punya banyak doa, banyak keinginan segera dikabul oleh Allah. Buat teman-teman yang udah lama ngikutin video ini, yang sudah subscribe, mohon bantuan like sama komen yang baik. Kalau misalnya emang video ini bermanfaat, komen sebanyak-banyaknya di bawah teman-teman. Komen sebanyak-banyaknya, terus di share kalau bermanfaat ini videonya. Terus teman-teman yang baru gabung di channel Om Budi Channel, ini saya minta dukungan subscribe-nya biar channel ini tambah berkembang. Terus saya juga tambah semangat lagi untuk membuat video biar satu frekuensi teman-teman. Jadi video yang saya bahas ini kali ini mungkin banyaknya tentang sholawat. Jadi ngamalin sholawat, istiqomah, satu frekuensi, satu frekuensi biar kita sama-sama ngedoain biar cepat dikabul sama Allah. Itu teman-teman yang untuk yang baru gabung jangan lupa ya di tombol loncengnya dinyalain teman-teman. Di subscribe, tombol loncengnya dinyalain biar nanti dapat notifikasi kalau ada video terbaru teman-teman. Baik teman-teman, untuk kali ini video yang akan saya bahas tentang testimoni nih teman-teman. Ada testimoni dari Mbak Aldiela di Hong Kong. Jadi Mbak Aldiela di Hong Kong ini dia punya utang 40 juta. Dia di Hong Kong kerja, terus dia punya utang 40 juta nih. Terus dengan cara-cara yang nanti akan saya bacakan nih testimoninya, mungkin bisa kita jadikan motivasi diri kita juga biar bisa ngikutin kayak beliau nih. Dalam 2 minggu itu utangnya lunas teman-teman. Gimana caranya? Disimak teman-teman ya. Ini dari Mbak Aldiela di Hong Kong. Nama saya Aldiela. Saat ini saya tinggal dan bekerja di Hong Kong. Kurang lebih sudah 4 tahun. Puji syukur, alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan sehingga saya mampu menceritakan kisah dahsyatnya keajaiban sholawat kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan terinspirasi dari kisah saya ini. Nah, itu kata Mbak Aldiela, namanya agak-agak susah disebut tapi keren. 2 tahun lalu saya bekerja sebagai pengasuh bayi. Di saat bersamaan saya sedang dekat dengan calon suami saat itu. Namun saat itu dia sedang sakit dan harus segera operasi karena keadaan darurat. Tapi saat itu dia tidak ada keluarga ataupun saudara. Hanya saya yang mempunyai kesempatan untuk membantunya. Saya mengungkapkan kisah ini bukan saya ingin ria karena pernah membantunya. Enggak sama sekali. Saya ingin menunjukkan bahwa kalimat jika kita baik terhadap orang lain maka Allah akan mengirimkan bantuannya pada kita. Itu adalah suatu kalimat yang benar adanya. Meskipun saat itu saya harus meminjam kepada bank agar operasinya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah Allah mempermudah segalanya. Tapi setelah dia sembuh, saya justru harus menelan pil pahit. Dia bekerja pesiar ke Eropa dan hilang kabar begitu saja. Hati saya terasa sedih. Itu sudah pasti. Tapi saya pasrahkan pada Allah. Kalau Allah menggerakkan hatinya untuk menghubungi saya sangat bersyukur. Tapi kalau tidak, ya sudah. Saya tidak akan dendam dan tidak terlalu memikirkan. Yang saya lakukan saat itu adalah lillahi ta'ala, menyerahkan semuanya kepada Allah. 1,5 tahun berlalu, tiba-tiba dia menghubungi saya. Sayangnya, dia justru mengabarkan kesulitannya lagi. Udah lama nih nggak menghilang kontak, tiba-tiba 1,5 tahun ngabarin, pas ada kesulitan baru ngabarin Mbak Aldiela ini. Dia bermasalah dengan kepolisian di Belanda. Lagi-lagi dia minta bantuan saya untuk menebusnya di Belanda dengan uang 50 juta rupiah.
Karena saat itu saya merasa saya bisa membantu, akhirnya tanpa pikir panjang saya pun membantunya lagi, hingga dia bisa pulang ke Indonesia. Saya bersyukur dia bisa kembali dengan selamat. Tapi nggak sampai di situ. Setelah sampai di Indonesia, dia mengabarkan kalau dia butuh uang untuk mengurus warisan almarhum orang tuanya di Beijing. Lagi saya berusaha membantu dia dan notarisnya untuk membeli tiket. Sayangnya saat itu saya tidak punya uang karena saya harus membayar cicilan utang ke bank yang harusnya saya lunasi dalam kurun waktu 1,5 tahun. Sayangnya utang itu belum kunjung bisa saya lunasi. Akhirnya saya coba pinjam ke beberapa teman karena saya merasa kasihan dengan dia yang harus berjuang sendirian. Alhamdulillah, saya mendapatkan pinjaman itu meski uang yang saya dapatkan masih kurang. Akhirnya saya beranikan diri untuk pinjam kepada majikan saya sebesar 20.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 40 juta. Dia berjanji akan mengembalikan uang itu setelah warisan orang tuanya cair tanggal 16 Mei 2019. Saya merasa agak tenang mengetahui hal itu dan segera mengabarkan pada teman dan majikan saya bahwa saya akan mengembalikan pinjaman pada tanggal yang sama. Lagi-lagi saya harus menelan pil pahit. Tepat tanggal 16 Mei 2019, dia mengabarkan pada saya bahwa warisan yang dimilikinya ternyata hanya bisa dicairkan tahun 2020 mendatang. Saya langsung merasa down saat itu. Saya merasa bersalah sekali pada teman-teman dan majikan saya karena saya tidak bisa menepati janji untuk melunasi hutang. Saya hanya bisa menangis setiap hari. Nggak hanya itu, calon suami saya pun depresi karena merasa bersalah pada saya. Saya bertambah sedih jadinya. Terlebih majikan saya mengancam untuk tidak memberikan saya gaji sampai sejumlah utang saya lunas. Kalau itu benar terjadi, bagaimana dengan cicilan bank dan hutang kepada teman-teman saya? Dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membayar semuanya? Ya Allah, saya benar-benar bingung saat itu hingga saya gelap mata dan ingin bunuh diri. Tapi Allah masih sayang sama saya. Hanya air mata yang menemani hari-hari saya setelah itu. Terlebih saat itu akan lebaran. Anak saya juga tahun ajaran baru. Ditambah majikan saya menuduh saya sekongkol dengan calon suami saya. Banyak sekali pikiran yang mengganggu saya. Akhirnya saya pun meminta maaf pada majikan dan meminta beliau untuk menggunakan jasa saya lagi di kontrak yang kedua sehingga saya bisa mengembalikan uang beliau. Malam hari setelah saya sholat tahajud, siang harinya saya dengar ceramah dari berbagai sumber untuk menenangkan hati dari permasalahan yang saya alami. Dan saya melihat testimoni tentang sholawat. Pertama, sholat di awal waktu. Kedua, bersolawat satu hari 10.000 dengan solawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sehari 10.000. Tapi 1 minggu berlangsung, saya belum mendapatkan hasil. Hari itu 1 Juni, tiba-tiba majikan saya meminta bantuan untuk memijatnya. Setelah selesai, tiba-tiba dia memberikan uang kepada saya 100 dolar. Saya bersyukur sekali karena memang hari itu saya nggak punya uang. Gaji saya sudah habis untuk bayar utang di bank. Saya merasa Allah mulai memberikan bantuannya. Saya semakin gencar mengamalkan sholawat. Hari Kamis, majikan saya kembali memberikan uang pada saya sebesar 2.100 dolar. 1.000 dolar saya berikan pada anak saya, 1.000 dolar untuk mencicil hutang pada teman saya, dan 100 lagi untuk pegangan saya. Nggak sampai di sana aja kasih sayang Allah pada saya. Karena tak lama kemudian majikan menemui saya dan bicara soal utang padanya. Di situ dada saya berdegup kencang. Saya takut kalau dia menagih uang itu sementara saya nggak punya dan belum punya. Tapi ternyata kata-kata dia justru membuat saya menangis haru. Dia mengikhlaskan uang itu karena saya juga korban. Tapi nanti calon suami saya itu menghubungi dan mengembalikan uangnya. Saya wajib membayarkan utang itu pada majikan saya. Masya Allah, saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus berterima kasih pada Allah dan majikan saya. Saat itu saya hanya bisa sujud syukur dan memeluk majikan saya dengan berurai air mata. Ya Allah, di saat saya berharap supaya Allah mengabulkan doa saya untuk kontrak kedua
supaya saya bisa membayar utang pada majikan saya, tapi Allah berkata lain. Allah benar-benar melembutkan hati majikan saya. Tidak hanya kontrak kedua yang saya dapatkan, tetapi juga pelunasan utang yang cuma-cuma. Mulai saat itu saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak putus bersolawat. Semoga kisah saya ini juga menginspirasi teman-teman sekalian untuk mengamalkan solawat. Allahumma amin, amin Allah, amin ya Allah. Mbak Adelia ini membayar hutang dengan bersolawat 10.000 setiap hari, tambah amalan ibadah lainnya seperti tahajud dan lain-lain. Terus beliau kencengin solawatnya. Jadi Allah lebih tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa yang kita minta. Seperti kisah Mbak Adelia ini, beliau sudah rajin bersolawat dan berdoa dengan sungguh-sungguh 1 minggu, tapi Allah belum ngasih. Dalam seminggu itu Allah belum ngasih apa-apa. Ternyata Allah punya waktu tersendiri. Jadi seminggu nggak dikasih apa-apa. Seminggu beliau mengamalkan, didiemin aja sama Allah. Setelah lewat seminggu itu langsung dikasih keajaiban-keajaiban sama Allah. Nah, semoga kisah Mbak Aldiela ini bisa motivasi kita semua teman-teman untuk semakin cinta kepada Rasulullah dan bersolawat kepada Rasulullah. Dan kita yakin bahwa Allah akan membalas satu sholawat kita, semua sholawat kita, karena janji Allah itu ada pasti. Buat teman-teman, mudah-mudahan cerita yang tadi diceritakan oleh Mbak Aldiela itu menjadi inspirasi, motivasi kita biar kita tambah istiqomah, tambah yakin, karena kebesaran Allah itu sangat besar teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadikan pelajaran buat hidup kita, agar kita juga bisa semakin istiqomah, semakin rajin, semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita mengamalkan sholawat. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Munjiat, mau sholawat pokoknya mau sholawat apapun, yang penting kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau misalnya teman-teman bermanfaat ini video, mohon bisa di-share, di komen yang banyak teman-teman ya, kita saling ngedoain di komen. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya testimoni, di pojok kanan ini ada, mau lewat WA boleh, silakan dikirim testimoninya. Mudah-mudahan testimoni teman-teman itu bisa jadi wasilah buat teman-teman yang lain yang mungkin belum mengamalkan sholawat, atau masih ragu dengan sholawat, atau sedang istiqomah sholawat cuman yakinannya naik turun gitu. Kadang-kadang kan orang lagi ngamalin ini, ngamalin itu, kok Allah belum kabul juga, belum kabul. Nah, mungkin bisa menjadikan power, semangat buat teman-teman yang mungkin dari cerita teman-teman melalui channel ini, yang nanti dibagi lewat channel ini, mungkin menjadi wasilah, ya kan, dapat pahala semua gitu. Baik teman-teman, untuk cerita lainnya mungkin kesempatan lain waktu saya akan saya buat videonya lagi. Sementara ini video dari Mbak Aldiela di Hong Kong yang saya sadur dari pengalaman beliau. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe, nonton video berikutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.